Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para kiai, para alim, para ustadz, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mengawali kajian kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan umur yang panjang serta barokah, badan yang sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan puasa di Ramadan sampai hari yang ke-27 ini. Dan juga amalan-amalan ibadah lain, mudah-mudahan semua yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kedua kalinya sholawat beserta salam mudah-mudahan terus tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai baginda Rasul dan tercatat sebagai umat yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di akhir-akhir Ramadan, setelah kita melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah sebagaimana puasa yang merupakan ibadah wajib di bulan Ramadan, sholat tarawih yang juga sudah kita kerjakan walaupun hukumnya sunnah, membaca Al-Quran setiap hari istiqomah, sedekah setiap hari juga sudah kita keluarkan. Ada satu yang jangan sampai lupa untuk kita keluarkan di bulan Ramadan, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan ini, yaitu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kaum muslimin, zakat itu ada dua macam yang harus kita keluarkan. Yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu zakat pribadi, zakat diri sendiri untuk membersihkan diri, untuk menghantarkan amalan ibadah kita, puasa, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah zakat mal, yaitu zakat harta benda yang kita miliki. Itu pun harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan sudah mencapai nisab dan juga sudah mencapai haul atau waktunya. Dalam kesempatan kali ini yang kita bahas adalah tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah berupa makanan pokok. Kalau kita sehari-hari makannya adalah beras, maka zakat fitrahnya itu adalah beras. Andai sehari-hari kita makannya itu adalah jagung, maka kita bisa mengeluarkan zakat fitrah itu berupa jagung. Andai kita berada di daerah Maluku misalnya, yang makanan pokoknya itu setiap harinya adalah sagu, andai ini ya, maka bisa jadi zakat fitrahnya itu berupa sagu. Jadi zakat fitrah itu adalah berupa makanan pokok yang kita makan di setiap harinya. Kita bayarkan, kita keluarkan waktunya mulai awal Ramadan sampai dengan menjelang sholat Idul Fitri. Yang paling utama yang bagus adalah di malam hari raya atau menjelang sholat Idul Fitri. Karena pada prinsipnya zakat fitrah itu harus dikeluarkan bagi orang yang memiliki kelebihan makanan sampai di hari raya Idul Fitri.
Seandainya kita tidak memiliki apa-apa, yang kita makan sehari-hari adalah serba pas-pasan, bahkan mungkin kurang, termasuk untuk persediaan makan di hari raya nanti tidak mencukupi untuk keluarga kita, maka kita tidak perlu mengeluarkan zakat fitrah. Andai ada kelebihan, maka kita perlu mengeluarkan zakat fitrah. Seorang kepala rumah tangga di sebuah rumah yang memiliki istri dan beberapa anak, maka harus mengeluarkan zakat fitrah semua yang menjadi tanggungannya. Istrinya juga harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Semua anak-anaknya juga harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Termasuk manakala kita memiliki pembantu rumah tangga, kita pun harus mengeluarkan zakat untuk mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zakat fitrah itu besarnya, banyaknya, menurut beberapa qaul ya, itu menurut beberapa qaul itu adalah 2 kilo 6 atau 7 on. Maka supaya aman, jangan dipas. Kita keluarkan zakat fitrah, kita timbang beras yang akan kita zakatkan, zakat fitrahkan, itu seberat 3 kilo, lebih aman. Atau 2,8 pun sebenarnya sudah aman. Tapi kalau 3 kilo, maka kelebihan dari zakat fitrah itu bisa dikategorikan sebagai sedekah. Lebih amannya keluarkanlah zakat fitrah itu 3 kilo. Bagaimana seandainya zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk uang? Ini sebenarnya ma'asyiral muslimin kurang afdol. Afdolnya dikeluarkan ya makanan, bahan makanan pokok atau beras. Maka kalau kita tidak punya beras tapi punya uang, maka yang bagus adalah uang itu kita bawa ke toko, kita belikan beras sejumlah 3 kilo, dikalikan berapa jumlah keluarga yang harus dikeluarkan, maka itulah nanti yang bisa dikeluarkan zakat fitrahnya, tidak dalam bentuk uang. Itu lebih afdolnya. Seandainya harus dikeluarkan itu, mungkin yang jual beras sudah habis, tidak ada stok dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Dengan perhitungan beras 1 kilo sekian harganya, kalau 3 kilo ya berarti sekian nominal yang harus dikeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Tetapi sekali lagi afdolnya itu adalah dalam bentuk bahan makanan pokok atau beras. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, apa sih pentingnya kok kita diharuskan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah itu untuk membersihkan diri kita, untuk menyempurnakan puasa kita. Mungkin puasa kita itu ada sedikit yang kurang sempurna, mungkin karena pahala-pahalanya terganggu dengan perilaku kita yang bisa menghilangkan sedikit pahala-pahala. Mungkin pernah sedikit berbohong, pernah sedikit ngerasani orang lain dan sebagainya. Nah, ini bisa ditutupi dengan menyempurnakannya dengan mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, zakat fitrah inilah yang akan mendorong amalan ibadah puasa kita ke hadirat Allah. Puasa kita belum diterima oleh Allah manakala kita belum mengeluarkan zakat fitrah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya menjelaskan, Syahrul Ramadana mu'allakun bainas sama'i wal ardh. La yarfa'ullaha illa bizakatil fitri. Bahwa amalan puasa kita itu masih menggantung di awang-awang antara langit dengan bumi. Dan itu tidak akan diterima oleh Allah manakala belum kita mengeluarkan zakat fitrah. Untuk itu, mari di akhir Ramadan saya mengingatkan pada diri sendiri al-fakir untuk tidak lupa mengeluarkan zakat fitrah, karena saking pentingnya zakat fitrah itu untuk
untuk kita. Ada beberapa pendapat dari ulama salaf ya, bahwasanya di samping yang saya jelaskan tadi, zakat di bulan Ramadan itu yang pertama hikmahnya adalah membersihkan dosa dari diri kita sendiri, menghapus dosa. Yang kedua, membebaskan kita dari api neraka. Yang ketiga, puasa kita bisa diterima oleh Allah. Yang keempat, wajib hukumnya orang yang sudah mengeluarkan zakat fitrah untuk masuk surga. Kemudian yang kelima, keluar dari kubur dalam keadaan aman. Kemudian yang keenam, semua kebaikan dalam setahun itu diterima oleh Allah. Kemudian yang ketujuh, orang yang sudah mengeluarkan zakat fitrah nanti akan melewati Shiratal Mustaqim itu secepat kilat. Yang kedelapan, maka nanti akan memberatkan timbangan amal kita yang baik. Dan yang kesembilan, itu nanti menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang beruntung. Itu beberapa tambahan dari beberapa kaul para alim ulama tentang manfaat hikmah dari kita mengeluarkan zakat fitrah. Yang paling penting sekali lagi, untuk menyempurnakan puasa kita, akan mengantarkan puasa kita ke hadirat Allah, kita keluarkan zakat fitrah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.